Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman saudara-saudara yang merayakannya. Terus tidak lupa selalu dan senantiasa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya senantiasa menyenangkan. Dan juga tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang sudah subscribe di channel ini, yang sudah like, yang sudah request untuk dibuatkan konten seputar budidaya lobster air tawar. Walaupun juga sebagian belum saya buatkan, ya saya akan berusaha untuk membuatkan. Cuma yaitu tolong sabar, tetap nanti akan saya buatkan jika saya ada kesempatan. Oke, di konten kali ini nanti banyak sekali yang akan saya bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Akan saya bahas satu persatu. Jadi di konten ini nanti nggak tahu judulnya apa, tapi yang jelas membahas seputar pertanyaan-pertanyaan tentang budidaya lobster air tawar. Oke, mari kita mulai. Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan dari salah satu saudara kita yang menanyakan umur berapa lobster air tawar itu bisa menjadi indukan. Jadi patokannya itu di umur berapa, yang dia tanyakan itu di umur berapa. Oke, saya jawab ya. Sepengalaman saya, lobster air tawar bisa menjadi indukan itu di umur kisaran itu 7-8 bulan itu sudah bisa jadi indukan. Nah, itu kalau di kalau di kolam yang luas, dalam artian dia perawatannya dari kecil sampai umur 7 bulan, itu kolamnya luas, terus pakannya baik, perawatannya baik, itu memang dia sudah bisa mencapai ukuran 4 sampai 4,5 in. Itu kalau di kolam luas. Nah, dan saya akui kalau di tempat saya durasi segitu itu ukurannya belum mencapai 4 in, karena memang kolamnya kan kolam terpal. Jadi akhirnya kan saya siasati seperti yang pernah saya bahas di video-video saya, bahwasanya di usia 6 sampai 7 itu betina dan jantannya saya pisahkan supaya mereka tetap fokus di membesarkan tubuh, membesarkan badan, masih fokus di pertumbuhan supaya mencapai 4 atau sampai 4,5 in lah, supaya jumlah telurnya itu banyak. Tapi kalau mau dipijahkan di usia 7 bulan yang masih ukurannya itu 3 sampai 3,5 in itu sudah bisa. Cuma yaitu tadi jumlah telurnya kecil dan juga kemungkinan untuk stresnya itu besar karena mereka kan masih muda gitu loh. Tapi kalau memang mau dipijahkan di usia itu juga tetap bisa gitu loh. Jadi patokannya kalau menurut pengalaman saya, nggak tahu ya kalau untuk pengalaman orang lain nggak tahu, tapi sepengalaman saya di usia 7 atau 8 bulan itu sudah bisa dipijahkan walaupun besarnya belum mencapai 4 atau 5 in. Nah, untuk mensiasati itu yang terbaik di usia 6 atau 7, ketika sudah mencapai ukuran 3 in, jantan dan betina kita pisahkan dulu supaya mereka tidak terjadi perkawinan dini, untuk menghindari hal-hal seperti indukannya stres, terus telurnya dibuang-buang kayak gitu. Jadi pertanyaan yang menanyakan berapa patokan untuk bisa gendong telur, itu
patokannya itu kalau saya di usia sebenarnya, tapi prakteknya saya itu saya pijahkan di ukuran 4 atau 4,5 in di usia sekitar 9 sampai 10 bulan dengan tujuan menghindari stres supaya juga telurnya juga banyak, karena kalau indukannya semakin besar kan telurnya juga banyak. Itu terjadi karena di tempat saya kolamnya kolam terpal, pertumbuhannya ya mau nggak mau harus saya akui kalau di kolam terpal itu pertumbuhannya memang kurang maksimal. Oke, pertanyaan yang menanyakan tentang itu saya jawab sebisa saya, sepengalaman saya seperti itu. Bila mungkin ada yang menyimak ini sudah master atau sudah atau punya pengalaman yang lebih baik, silahkan juga tulis saja di kolom komen. Kita belajar bareng-bareng supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terus ada lagi salah satu saudara kita yang menanyakan tentang bagaimana perawatan indukan bertelur supaya telurnya tidak hilang atau dimakan sendiri ataupun rontok. Bagaimana solusinya? Oke, untuk perawatan indukan bertelur di video saya yang dulu itu ada sekitar 2 atau 3 yang membahas tentang perawatan indukan bertelur. Itu saya ada yang perawatan bertelur dalam box, ada yang perawatan bertelur massal. Coba lihat saja di video-video saya yang dulu, simak saja supaya bisa benar-benar dimengerti bagaimana perawatannya, bagaimana kendalanya, bagaimana juga solusinya. Itu ada, sudah saya bahas. Tapi karena ini ada yang bertanya, ini saya tambahkan juga ya. Ini saya tambahkan karena akhir-akhir ini ada salah satu pembeli yang beli di tempat saya, terus dibawa saya kirim ke tempatnya dia, indukan bertelur. Di sana itu telurnya bukan telurnya ya, malah mati, indukannya itu mati. Nah, setelah saya tanyakan, itu indukannya itu ditaruh di wadahnya itu ditaruh di dekat banget dengan kerucukan air. Nah, itu indukannya mati. Sedangkan yang tidak di kerucukan air itu tidak apa-apa atau tidak mati, maksudnya sebelumnya juga tidak apa-apa. Beberapa hari sebelumnya itu sekitar 1 minggu memang tidak apa-apa. Setelah ditaruh di kolamnya itu dirombak, terus ada kerucukan air dan salah satu wadahnya itu dekat banget dengan kerucukan air, itu indukannya malah mati. Nah, itu penyebabnya memang benar-benar kerucukan air itu yang menyebabkan indukannya mati. Karena apa? Dulu saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi perawatan indukan saya bertelur itu di kolam massal, itu kan banyak, sekitar 30 sampai 40 ekor lah. Nah, dari sekian banyak itu ada yang mengalami kematian, induknya itu mati, itu pas yang tempatnya itu sangat dekat dengan semburan air. Kalau di tempat saya itu tidak saya kerucukan airnya, itu saya buat arus. Jadi mesin pompa itu saya hidupkan, tapi airnya itu cuman berputar gitu. Nah, di tempat yang paling dekat dengan semburan air itu indukannya itu malah mati. Nah, dari pengalaman saya dan juga dari pengalaman saudara yang membeli ke saya, yang membeli indukan bertelur juga sama seperti itu. Berarti bisa kita simpulkan, kalau merawat indukan yang bertelur, tolong dijauhkan dari kerucukan air atau semburan air, karena itu bisa membuat lobsternya stres dan akhirnya mati. Itu bisa dibuktikan dari pengalaman saya dan juga pengalaman dari salah satu saudara kita yang beli ke tempat saya, yang mana kejadiannya itu sama. Berarti bisa kita simpulkan kalau merawat indukan yang bertelur
Jangan sekali-kali dikasih tempat yang berisik atau air yang mengucur yang sangat dekat dengan wadahnya dia. Oke. Terus ada lagi yang request untuk dibuatkan skema populasi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, request ini saya sedikit kurang paham ya, tapi coba nanti saya tetap akan saya buatkan. Mungkin yang dimaksud itu kalau ukuran 2x1 berapa populasinya, itu berlaku sampai berapa bulan, terus ukuran selanjutnya berapa gitu, mungkin sampai panen gitu. Mungkin yang dimaksud saudara kita itu seperti itu. Mungkin dalam gambaran saya itu seperti itu. Kalau skema populasi itu berarti nanti akan saya buatkan gambaran ketika kita mulai dari start awal. Misalkan indukan ditaruh di kolam 2x1 sejumlah katakanlah yang 5 in 30 ekor. Nah, gambarannya itu 1 bulan ke depan seperti apa, bulan kedua seperti apa, sampai nanti menginjak di bulan ke-13, di mana di bulan ke-13 itu anakan yang pertama. Kalau memang perawatannya baik dan medianya baik, nanti sudah bisa dijual berupa indukan ataupun juga kiloan, karena di bulan ke-13 itu semestinya anakan yang pertama itu sudah berusia sekitar 11 bulan dari ketika kita start memulai pemijahan di kolam ukuran 2x1. Asumsi saya seperti itu, tapi itu akan saya buat khusus di sesi khusus, maksudnya video khusus yang membahas tentang itu, mungkin besok atau lusa. Jadi akan saya sketsakan, saya uraikan gambarannya itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kalaupun kurang dipahami ya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemampuan saya, kapasitas saya sebagai pembudidaya, mungkin penjelasannya kurang bisa dimengerti ataupun bagaimana ya, saya mohon maaf. Saya cuma mencoba nge-share pengalaman atau berbagi pengalaman berdasarkan apa yang saya alami, dan juga berdasarkan analisa-analisa yang mungkin masuk akal, karena kan memang saya benar-benar mengalaminya gitu loh. Walaupun di tempat saya mungkin tidak sama persis dengan apa yang saya uraikan, karena di tempat saya menjalaninya kan tidak 100%, dalam artian saya bergelut 100% di budidaya lobster air tawar ini enggak. Jadi banyak kendala, atau kendalanya dalam artian waktu, akhirnya perawatan saya kurang baik. Jadi nanti yang saya uraikan itu bila perawatannya itu benar-benar terbaik, gambarannya atau kejadiannya akan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu saja. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya ini sampai berkembang sampai hari ini. Tanpa kalian semua saya ini bukanlah apa-apa. Saya cuman peternak desa yang mencoba memberi warna di budidaya lobster air tawar dengan cara saya sendiri, dengan pengalaman-pengalaman saya yang mungkin berbeda dengan pengalaman-pengalaman master yang lain, master lobster yang lain yang lebih perfect, mungkin berbeda gitu. Oke. Di video kali ini mungkin cukup seperti itu informasi atau uraian yang saya berikan. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mampir di channel saya ini.
apabila mungkin informasi dari video-video saya bermanfaat buat teman ataupun saudara ataupun siapa saja, silahkan di-share saja. Dan bila ada yang ingin diungkapkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila berkenan, silahkan juga subscribe supaya channel saya ini semakin berkembang dan semakin berkembang untuk kemajuan budidaya lobster air tawar ke depannya. Saya Widayat pamit undur diri, sampai bertemu di video-video saya yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.